Perkenalkan, nama saya Cindy Manopo dengan NIM akhir 491. Saya akan membawakan materi tentang landasan filosofi perancangan peraturan perundang-undangan. Langsung saja kita masuk dalam materi. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Filsafat adalah studi tentang kebenaran hakiki, realitas, pengetahuan, dan etika. Ini adalah dasar dari segala pengetahuan dan membantu memahami hakikat kenyataan untuk menemukan kebenaran sejati. Landasan filosofis mencakup mistisisme dan falsafah kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang harus selaras dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tapi juga fondasi filosofis yang mendasari negara Indonesia. Ini berarti bahwa setiap prinsip perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia haruslah berakar pada pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta supremasi hukum yang juga berdasarkan pada Pancasila. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertera pada lambang negara Garuda. Pancasila bukanlah sekedar hiasan, ia melambangkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan, namun tetap bersatu dalam perbedaan. Menurut Notonegoro, Pancasila memenuhi 4 syarat kausalitas, sehingga layak dijadikan sebagai falsafah negara. Yang pertama, kausa materialis. Yang kedua, kausa formalis. Yang ketiga, kausa efisien. Dan yang keempat, kausa finalis. Kemudian, prinsip pedoman hukum. Yang pertama, undang-undang tidak berlaku surat. Yang kedua, undang-undang dari penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi. Yang ketiga, lex specialis derogat lex generalis. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Yang keempat, lex posterior derogat lex priori. Undang-undang terbaru membatalkan undang-undang terdahulu. Yang kelima, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Yang keenam, undang-undang harus mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Konsep dalam pembuatan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 Ayat 1. Yang pertama, perlindungan. Melindungi masyarakat dan meningkatkan kerukunan. Selanjutnya, kemanusiaan. Melindungi hak asasi manusia dan martabat. Selanjutnya, kebangsaan. Mewakili keragaman bangsa Indonesia. Kekerabatan. Hasil diskusi dan konsensus. Kenegaraan. Memperhatikan kebutuhan semua daerah. Bhinneka Tunggal Ika. Mematuhi keberagaman budaya, agama, suku, dan daerah. Keadilan. Mencerminkan keadilan bagi semua warga negara. Kesetaraan. Tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang. Keteraturan dan kepastian hukum. Memberikan jaminan kepastian hukum. Keseimbangan, kerukunan, dan keselarasan antara kepentingan individu, komunitas, nasional, dan negara. Filosofi Pancasila sangat mempengaruhi nilai, kualitas, dan kemanfaatan undang-undang serta memandu penggunaan ide-ide penting dalam proses pembuatannya. Demikianlah materi tentang landasan filosofis perancangan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih.